Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari komunitas pola hidup sehat ya. Malam ini kita akan bincang-bincang satu topik saja mengenai kesehatan paru-paru ya. Nah, tentu saya banyak menggunakan acuan ya kesehatan paru-paru, demikian juga kesehatan organ-organ yang lain berdasarkan tes ya QRMA Quantum Analysis Magnetic ya Q Quantum Magnetic QR Resonant Magnetic Analysis ya analisa berdasarkan gelombang kuantum atau fisika dari tubuh ya. Tentu yang lebih akurat ya, saya harus mengakui yang lebih akurat adalah penggunaan eh, lab di rumah sakit ya secara biologis ataupun secara kimia. Kalau misalnya gula ya kimia darah, kalau kanker ya secara biologis di biopsi, paru-paru ya di ronsen ya indikator hal itu ya. Tapi kita juga bisa menggunakan sebagai pencegahan indikator-indikator yang ada di hasil tes QRMA. Ya kebetulan memang saya menggunakan alat itu sudah 4 tahun dan dari waktu ke waktu saya mengamati diri saya ya. Nah, sekarang saya akan berikan datanya terlebih dahulu, lalu nanti saya jelaskan ya apa yang saya lakukan dari data-data ini ya. Oke, mulai dengan data terlebih dahulu, data hasil tes tentunya diri saya ya. Nah, ini hasil tes saya adalah di bidang paru-paru ya, yaitu bulan Maret 2024. Nah, khusus kalau organ-organ yang lain ya itu sebenarnya ada hijau, contohnya mungkin di sini untuk ginjal ya. Hijau tuh bagus, biru tuh oke, kuning hati-hati, nah merah tentunya serius gitu ya. Itu kalau bicara ginjal, Pak. Dan juga jantung, pembuluh darah. Tapi kalau paru-paru maka hanya ada 3 warna ya. Nah ini apa saja yang dites di dalam analisa QRMA mengenai paru-paru, yaitu kapasitas vital, kapasitas total, tahanan jalan napas, dan tekanan parsial CO2. Nah, apa ini masing-masing indikator ini apa dulu ini ya? Nah, oke, saya akan uh, tunjukkan definisinya ya dari istilah-istilah tadi. Nah, untuk definisi ini saya akan lihatkan ya, tunggu sebentar ya, dari beberapa sumber ya. Yang pertama istilah dulu ya mengenai istilah ya. Maka saya akan ambil dari Google ya, tentu ngambil dari akun Klik Dokter ya. Tadi kan ada beberapa istilah. Nanti saya berikan gambarnya biar lebih jelas ya. Tapi berbicara paru-paru maka ada beberapa indikator misalnya eh, volume tidal atau TV itu sebenarnya adalah volume udara yang dapat dihirup dan dihembuskan waktu kita bernafas secara normal, yaitu kira-kira 500 miligram ya volumenya. Tarik nafas, buang nafas secara normal seperti itu. Nah, ada lagi istilah yang namanya volume cadangan inspirasi ya. Itu jumlah udara yang bisa dihirup secara maksimal. Nah, ini sekaligus kalau bicara olah nafas, kita olah nafas Wim Hof ya. Tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik penuh. Nah, waktu tarik penuh itu sebenarnya kita memaksakan menghirup sebanyak mungkin, itulah yang disebut dengan volume cadangan inspirasi atau IRV. Nah, ada lagi apa ini? Volume cadangan ekspirasi itu adalah volume udara yang bisa dihembuskan dengan paksa. Ya, ingat olah nafas involve, tarik, buang, tarik, buang. Itu sebenarnya masih di volume tidal, ya, tapi secara maksimum. Tarik penuh, tarik sekuat mungkin. Itu kita memenuhi udara sampai sebesar mungkin yang namanya volume cadangan inspirasi atau IRV. Lalu kita buang habis, wah, buang habis, gitu ya. Itu sebenarnya kita membuang semuanya yang namanya volume cadangan ekspirasi. Nah itu belum habis tuh sebenarnya itu. Masih ada lagi yang namanya RV, volume sisa.
Oke, nah ini apa ini? Aduh, oke, tak kasih gambarnya biar lebih kelihatan ya. Gambarnya ini saya ambil, biasanya banyak ya di Google banyak juga, tapi ini saya ambil dari gambarnya punyanya eh, Pak Michael Sunyardi ya di buku tentang bioRMA. Nah, ini gambarnya ini ya. Oke, saya gedein. Jadi tadi definisi-definisi tadi ya, di sini gambarnya jadi gampang ya. Nah, ini paru-paru kita ya, ini paru-paru kita. Waktu kita bernapas biasa, tarik, buang itu sebenarnya hanya kira-kira setengah liter. Tarik penuh sampai pentok ya. Atau kalau enggak pas waktu kita napas lambat, kita tarik terus ya. Kita setiap pagi kan Desember yang lalu kita belajar tarik 15, buang 15, terus tarik 20, 20. Ya, sekarang kita tarik masih 20, 20 ya. Minggu depan kita belajar tarik 25, tarik penuh sampai sampai habis. Nah, itu kita sudah narik yang masuk di volume merah ini yang atas ini. Itu kira-kira bisa sampai 3 liter lagi lainnya. Ya. Kalau kita buang habis, kalau olah nafas simbol ya, tarik penuh. Kalau ini sampai merah ini penuh semuanya. Buang habis, bus, itu sampai yang warna kuning tua ini. Jadi yang ada garisnya naik turun ini itulah namanya volume tidal tadi definisi yang di kedokteran tadi ya. Lalu yang merah ini, nah yang paling atas itu namanya volume inspirasi. Kalau kita tarik penuh, kita buang habis. Kalau olah nafas bawah ya buang habis. Itu sampai yang berwarna kuning tua ini namanya residual volume. Nah, tapi masih ada lagi ini yang warna hitam. Maaf, yang warna oranye ini adalah eh, Excipatory Reservoir Volume (ERV) yang warnanya kuning tua agak coklat. Nah, yang hitam ini yang paling bawah itulah residual ya. Ini paling habis. Nah, sekaligus kita belajar waktu olah nafas ini apa yang terjadi. Waktu kita olah nafas di bab 2 misalnya, tarik penuh. Itu kita benar memenuhi paru-paru sampai tarik penuh. Yang merah ini dipenuhi dengan oksigen. Buang habis, tapi habis itu dibuang lagi. Buang habis, bus. Nah, sampai yang ke kuning ini gitu ya. Jadi kebuang semuanya tuh kira-kira 3,5 liter. Nah, setelah buang habis, kalau Wim Hof kan kita tahan nafas. Nah, itulah hebatnya sebenarnya orang nafas Wim Hof ya. Waktu kita tahan nafas, sebenarnya ya sebentar, ini ada suara, harusnya tidak ada suara. Sebentar, saya mute all dulu. Harusnya tadi, harusnya sudah masuk ya, otomatis ya. Oh, ini masih bisa unmute. Belum bisa. Oke, saya kunci supaya nggak bisa unmute. Oke, nah, saya ulangi lagi. Ya, jadi waktu kita olah nafas, sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, karena nanti akan menjelaskan kenapa paru-paru bisa membaik. Ya, nanti saya ulangin lagi. Kita bicara olah nafas Wim Hof dulu. Tarik penuh. Ini kita tarik sampai penuh. Merahnya di paling atas dipenuhi. Buang habis. Makanya semangat ya kalau nafas Wim Hof itu ya. Mood booster yang kita setiap pagi latihan itu termasuk Wim Hof 2. Buang habis, buang. Bus. Nah, buang habis itu sampai yang orange ini habis. Nah, hebatnya atau hebatnya ya, metode olah nafas Wim Hof itu setelah buang nafas, kita tahan nafas ya tarik buang terus dia tahan. Nah, waktu ditahan maka yang di hitam ini RV ini pun kepake oksigennya bener-bener, jadi bisa dibuang habis baru tahan kan sampai 90 detik gitu ya. Maka ini kepake habis, makanya saturasi kita turun terus gitu. Nah sekarang saya tunjukin dulu peragaannya olah nafas Wim Hof waktu kita buang habis terus ditahan apa yang terjadi. Oke, saya tunjukkan lagi sebentar. Sekarang saya tunjukkan di sedikit peragaan yang sudah ada rekamannya ya. Oke, ini waktu olah nafas Wim Hof ya. Ini kan tarik buang. Nah, ini sudah udah buangnya ini udah dibuang habis ya, terus ditahan. Nahannya ini sudah hampir 90 detik. Maka ini lihat coba oximeternya ya. Waktu saya tahan nafas. Ini oximeter saturasi udah turun 75 nih. Udah turun sampai dasar udah hampir nggak kuat, megap-megap gitu ya. Terus nggak lagi, terus nah mati nih. Ini nol ini saturasinya. Ya, turun 75, tiba-tiba lompat ke bawah, ini nol. Nanti kalau tak putar ya, tak lanjutkan ya. Dia naik lagi sedikit, 10. Nah, 10, 20.
ya. Naik 10, naik 20, terus naik 30, naik 48, naik 53, naik 70, naik lagi terus, belum, masih 69, masih turun lagi malah 67, 70 naik, ya. Terus, oke, dia mesti muter ulang, nah, kena iklan ya. Oke, tapi paling enggak tadi saya tunjukkan ya, waktu tarik, buang, tarik, buang, lalu saya tahan nafas, ya, itu buangnya saya benar habis. Maka yang terjadi waktu itu sebenarnya adalah tarik penuh, buang habis, habis dibuang tahan nafas, maka saturasi turun dari 9 dari 100 itu kalau dari awal tadi muternya ya turun dari 100% saturasi waktu tarik penuh buang habis masih 100 turun ke 95 90 60 92 batas bahaya kalau sehari-hari tapi kan ini sengaja ya turun sampai ke 75 terus sampai nol ya ke nol kenapa karena setelah dibuang habis kita nggak bernafas. Jadi kalau nafas biasa itu ya tarik buang normal itu ya cuma di setengah liter ini aja. Tarik penuh. Itu bisa sampai tambah 3 liter lagi. Buang habis sama tambah seliter buangnya daripada biasanya. Terus ditahan. Waktu ditahan ya sampai saturasi saya tadi kalau saya ya Mas Gunggung juga bisa sampai 0%. Wah itu benar-benar semua oksigen di paru-paru keambil itu. Naik lagi. Nah apa gunanya? Nah gunanya tuh begini. Gunanya itu, nah, sekarang saya tunjukkan hasil tes paru-paru saya, nanti saya kembali ke olah nafas. Ya, saya tunjukkan hasil tes paru-paru saya dari waktu ke waktu. Oke, ya. Oke. Nah, ini saya kan Maret 2024. Kapasitas totalnya, sekali lagi kalau organ-organ yang lain, itu ada hijau, ada biru, ada kuning, ada merah. Ini misalnya ginjal. Tapi kalau paru-paru cuma dari hijau langsung ke merah. Tapi yang diperhatikan angkanya ini sebenarnya ya. Angkanya ini sebenarnya juga nggak jauh dari idealnya 3348 sampai 3526. Ya, ini volume yang tadi digambar tadi. Ini jadi skala. Nah, ini merah ya. Kapasitas total. Nah, kapasitas total, nanti saya kembali ke gambar tadi ya. Tadi kan sudah ditunjukkan gambarnya, apa itu kapasitas total. Apa itu totalnya, dan apa itu TLC. TLC ini keseluruhan total paru-paru. Nah, saya itu pernah bronkitis 8 tahun waktu SD, SMP. Ya. Kalau yang kapasitas vital, ini adalah jika yang nafas sehari-hari tiga tarik penuh sampai maksimal ya itu 3,2 kalau di dalam liter ya ini merah terus ini olah nafas dua ya sejak Maret ini olah nafas Wim Hof nafas cepat dan nafas lambat. Nah hasilnya kalau dilihat warnanya belum banyak perubahan, tapi kalau angkanya berubah sedikit. Nah, kita coba saya fokus pada dua dulu ya mengenai kapasitas vital dan total. 3240 sama 4241. Oke. Terus kira-kira bulan dari tadi Maret ini April. Nah, 1 bulan kemudian dari 3240 jadi 3243. Naik kapasitasnya tadi masih merah. Ini juga naik ya, cuma 3 poin aja naiknya ya, dari sekitar 40-an jadi 43, tapi masih merah. Oke, terus ini bulan April. Nah, terus sekarang bulan Mei, nah, hampir 1 bulan kemudian, yang di bawah udah jadi hijau, tekanan parsial CO2 dalam darah arteri paru. Jadi paru-paru itu kan tarik oksigen, buang CO2. Nah, CO2 itu untuk dibuang keluar dari paru-paru ya untuk kembali ke hidung, tarik hidung, oksigen, buang CO2. Itu kan oksigen masuk ke paru-paru, oksigen keluar dari paru-paru CO2 ya. Itu ada tekanannya udah normal ya. Tapi yang di atas belum. Tapi kalau lihat angkanya, yang kapasitas ini sudah nambah 5 poin. Tadinya 3240 sekarang udah 45 nih. Ya, sama juga yang di bawahnya udah naik 4 poin dari 3 bulan sebelumnya. Oke, lanjut lagi. Ini bulan Juli. Jadi dari mulai Maret, April, Mei, Juni, Juli gitu ya.
pelan-pelan naik. Tadi dari 45 naik lagi 2 poin. Masih merah tapi 4, tapi udah 32, 47. Yang di bawah masih SARSER sama 4. Belum naiknya dikit banget ya. Oke, singkat cerita, tekun terus latihan olah nafas. Nah, sekarang dari bulan Juli ya ada yang lain yang dilakukan, ditambah lagi nafas lambat ya. Nanti akan saya jelasin ya, tapi lihat hasilnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, tahun ini hasil di 22 Februari 2025 ya. Memang lama ya totalnya kalau dihitung-hitung hampir ya, hampir setahun, 10 bulan. Paru-parunya indikatornya udah hijau semuanya ya. Kenapa? Ini walaupun pas batas ini ya. Kapasitas vitalnya 3348. Nah, harusnya sampai 3529 ini pas di batas bawah, tapi udah hijau dah sekarang ya. Kapasitas totalnya 4301 minimal minimal. Sekarang udah 4645, naiknya cukup banyak ya dalam waktu kira-kira 10 bulan olah nafas. Olah nafas apa? Wim Hof ya, nafas cepat. Wim Hof 2 dalam hal ini yang beberapa bulan terakhir adalah mood booster ditambah dengan nafas lambat. Nah, hasilnya membaik menjadi seperti ini, hijau-hijau semuanya. Nah, balik ke olah nafas ya, balik ke olah nafas dan gambar kembali gambar yang paru-paru tadi ya. Oke. Jadi setelah olah nafas hampir 10 bulan, cukup panjang ya, hampir olah nafas 10 bulan, Mbak ini share screen-nya, saya yang balik ke PowerPoint ya, bukan ke yang YouTube. Oke. Oke. Jadi ketika berolah nafas tadi, maka yang disebut dengan total kapasitas total ya itu adalah gabungan dari merah, biru ini dan kuning ini. Ini membaik saya. Saya tadinya kena bronkitis 8 tahun. Jadi kalau saya ke dokter ya, nganter mertua saya cukup lama. Mertua saya kan di rumah saya hampir berapa tuh ya dari tahun 90 2000 ada sih 6 7 tahun ya. Setiap kali ke dokter, saya ikut nganter di tes ke dokter Cynthia di Kebonjeruk itu. Dokternya bilang, Pak, Bapak ini parah deh paru-parunya. Saturasi 95 melulu. Iya, Bu, saya pernah bronkitis kok waktu kecil. Hampir SD SMP ya 9 tahun. Orang miskin ya ke puskesmas, dikasih NHB kompleks. Nggak pakai obat ya. Yang lain-lain cuma obat dari puskesmas itu. Iya, makanya sampai sekarang Bapak oh, begini ya. Wah, terus singkat cerita saya ke dokter lagi dan bisa 100%. Dia bingung loh. Udah ke dokter ya? Enggak, olah nafas gitu. Nah, dengan olah nafas yang tadi saya katakan Wim Hof, tarik buang, tarik penuh. Ini paru-paru dilatih seluruh volume paru-paru. Begitu telah dibuang, ya masih ditahan nafas lagi. Bahkan saturasi sampai saya tunjukkan tadi saya 0%. Nah, hasil latihan ini, saya tunjukkan sekarang hasil latihannya dalam bentuk demo saturasi ya. Dalam demo saturasi yang tadinya saya bertahun-tahun saturasi hanya bisa 95, udah olah nafas 6 bulan ya cuma 96 gitu ya. Nah, ini sekarang saya kalau olah nafas itu tarik buang kira-kira kalau dalam demo ini 50 kali ya. Ini saya tunjukkan, ini olah nafas Wim Hof 1. Jadi cuma buang, buang, tapi tariknya penuh. Nanti kembali kepada gambar paru-paru lagi tadi ya. Nah, lepaskan. Terus ada kena iklan yang udah dipas pak. Ah, jadi tarik penuh. Ambil oksigen, buang CO2. Ambil kuat-kuat, lepaskan. Mulai ambil dalam-dalam, lepaskan. Bisa ritme lebih pelan. Nah, ini di sini kelihatan ya. Lepaskan. Motor saya 100 terus. Ambil nafas dalam-dalam, lepaskan. Oke, sebenarnya waktu tarik kuat-kuat ya, jadi itu nariknya kuat ya. Tarik kuat, lepaskan. Sedot kuat, lepaskan. Itu sebenarnya yang terjadi itu di sini ya.
Kalau kita nafas normal biasa sambil ngomong begini, itu cuma yang hijau muda ini tarik buang. Tapi begitu tarik kuat-kuat, buang pakai mulut, tarik kuat-kuat. Itu kita nariknya volume yang paru-paru tuh penuh sampai yang merah ini, yang bagian atas ini, yang disebut dengan inspirasi cadangan volume, gitu ya. Nah, ini penuh. Lepaskan, buang lewat mulut. Maka saturasi saya, tapi dulu saya begitu pun nggak bisa 100%. Ya, gimana, orang paru-paru saya nggak bagus. Udah 9 tahun bronkitis, sakit paru-paru, bengek lagi, ya semacam-macam ya. Tapi sekarang bisa 100%. Karena melatih paru-paru secara maksimal, seluruh volume digunakan. Nah, itu kalau yang di Wim 1. Begitu di Wim 2, lepaskan. Buang habis, tahan nafas lagi. Nggak bernafas. 90 detik. Udah, ini yang bagian hitam ini, yang namanya Rizal dual ini pun buang sampai habis digunakan semuanya. Jadi seluruh paru digunakan. Akhirnya paru-parunya bisa menjadi 100% saturasi. Kadang narik, wah, wah, gitu ya. Kalau kita pagi hari ya, yang mood booster itu kan sama Wim Hof 2. Tarik, wah, tarik. Udah langsung 100%. Nah, itu yang membuat sekarang saya punya paru-paru. Oke, saya ulangin lagi yang bagian terakhir ya. Lalu nanti saya cerita lagi apa lagi yang saya lakukan selain olah nafas ya. Terus habis itu kita tanya jawab. Jadi paru-paru ini pada malam ini yang dibagikan singkat ya. Dengan latihan baik Wim Hof 1 ya atau nafas cepat, Wim Hof 2. Nah, kalau udah belakangan ini mood booster, lalu tambah nafas lambat. Nah, maka hasilnya sekarang semua paru-paru saya indikatornya hijau semuanya. Tidak mudah ya, hampir 10 bulan ya. Nah, ini karena waktu bicara nafas lambat, kalau ingat dengan pelajarannya Mas Gunggung, ya dia menggunakan istilah depth space gitu ya. Nah, kayak itu sebenarnya adalah kalau Mas Gunggung menggunakan istilah depth space itu volume paru-paru yang tidak pernah dipakai gitu ya. Ya sebenarnya antara yang merah atau yang hitam. Karena kita sebenarnya cuma tarik, bahkan buang habis pun sebenarnya nggak sampai habis, masih ada hitamnya ini. Begitu kita nafas lambat aja, ya selain Wim Hof kita nafas lambat kan, kita udah ya pagi latihan tarik 20 detik. Kalau kita narik cuma 3 detik 4 detik ya cuma sini nggak sampai merah. Tapi kita tarik terus pelan-pelan terus sampai habis kita narik 20 detik sampai pentok dah. Oh, udah merahnya terisi semuanya. Lalu buang pelan-pelan 20 detik. Merahnya habis. Kita masih buang terus, buang terus, buang terus, buang terus, buang terus, buang terus. Nah, sampai yang warna oranye ini, nggak sampai ke yang hitam ya. Kalau yang sampai yang hitam ini Wim Hof 2. Jadi begitu kita tahan nafas, tidak bernafas, buang habis, lalu tahan nafas. Itu paru-paru oksigen kepakai sampai yang wilayah hitam. Tapi dengan nafas lambat saja, maka kita menggunakan seluruhnya, lalu akhirnya udara yang tersisa itu nggak ada yang tersisa. Jadi paru-parunya bersih kan, berputar kan, udara baru masuk keluar. Nah, dengan begitu maka kita atau paling enggak saya tadi ya cukup lama berjuang ya 10 bulan dari merahnya 3 ya lalu menjadi hijau semuanya. Nah, tadi yang memang dari dulu saya hijau ini namanya tahanan jalan nafas. Apa sih itu? Gitu ya. Oke, saya tunjukkan ini penting juga ya. Kalau itu memang dari saya dulu hijau ya, tapi teman-teman juga yang tidak hijau pasti bisa membaik ya. Apa sih tahanan jalan nafas itu apa sih? Istilah tahanan jalan nafas gitu ya. Nah, ini dia. Tahanan jalan nafas itu kalau kalau bicara pembuluh darah itu kayak plak kolesterol, kotoran. Tapi ini di paru-paru. Di paru-paru itu kan ada saluran untuk udara lewat. Nah, yang disebut tahanan jalan nafas itu berarti salurannya ini ya, ini ada kotorannya. Ya, baik lewat infeksi, asma, bronkitis, ya itu asma, emfisema, bronkitis, pernah kena COVID, ada infeksi, maka ini menjadi menyempit. Jadi tahanannya besar, ya kalau disebut dengan itu disebut dengan tahanan jalan nafas. Nah, saya memang dari kemarin pun tadi dari datanya tadi memang hijau terus ya, tidak ada perubahan ya, tapi teman-teman yang ada indikator di situ
Jangan khawatir, olah nafas itu memang melatih seluruh bagian paru-paru. Nah, yang saya mau sharingkan malam hari ini ada satu lagi sebenarnya yang saya catat, saya ingat gitu ya, dalam waktu beberapa bulan terakhir di mana hasil perubahannya ya, yang tadinya saya tunjukkan lagi deh ya, saya tunjukkan lagi. Selain olah nafas, apalagi sih yang saya lakukan yang saya ingat gitu ya. Oke, saya ulangi lagi. Dua terakhir ya, dua terakhir, data dua terakhir. Ini yang bulan Juli, tadi kan merahnya ada tiga tuh ya. Sekarang tinggal dua, tapi angkanya udah mendekati kan. Terus singkat cerita kan ini bulan Juli tahun lalu ya. Terus ini kan saya lompat ya. Ini yang bulan Mei malah ya. Yang lompat ini yang sekarang ya 2005 bulan ini ya baru beberapa yang lalu tanggal 22 Februari. Nah, semuanya hijau semuanya. Nah, saya itu sudah lama beli penyaring udara, tapi saya taruh di ruangan keluarga. Biasa keluarga menikmati gitu ya. Tapi sudah sejak November tahun lalu, ya makan Oktober, bahkan mungkin Oktober ya, saya tunjukkan. Itu saya bawa, saya taruh di kamar tidur. Karena paling enggak kan dari jam 7 malam sampai jam 7 pagi setelah olah nafas itu saya kan di kamar terus. Nah ini ya. Ini adalah saringan udara. Ini warnanya berubah-berubah. Ini kebetulan ya emang memang begini sekarang ya. Kondisinya bersih. Ini warnanya ini kebiru-biruan. Ya. Kalau cuma di zoom kayak jadi kayak kuning, tapi enggak ya itu biru ya. Ini warnanya pas ideal ya. Ini warna ada indikator warnanya. Nah, kenapa saya pakai penyaring udara? Saya kan tinggal di Bintaro, pohon ya. Saya pikir tuh hijau lah gitu ya. Terus datang tuh teman saya Pak William ya, ini ada di sini. Ya, nanti saya jadikan co-host dia ya. Dia datang bawa alatnya plus bawa ya biasalah HP kan. Di HP itu kan ada yang namanya aplikasi untuk ngelihat. Pak William malah udah nggak ada. Tadi ikut ada lagi udah keluar. Oke ya. Kita bisa lihat kalau ada. Jadi di HP kita ya di HP ini ada aplikasi eh, mengenai eh, cuaca ya weather ya tapi juga di situ ada indikator untuk polusi udara ya jadi kalau misalnya di Blok M gitu ya di tengah kota di Sudirman itu merah tapi kalau Blok M-nya itu di stasiun terminal bus itu ungu itu tuh yang paling parah ya nah kalau kayak Bintaro banyak pohon saya pikir hijau ternyata kuning loh. Padahal rumah saya itu masuk komplek masih dalam nggak di pinggir jalan gitu ya. Wah, polusinya memang Jabodetabek parah sekali gitu ya. Apalagi ada solar dan pertalite ya. Saya udah beli pertamax terus tapi beritanya, wih ternyata pertamax pun dugaannya ya belum disidang, belum pengadilan ya, belum pembuktian. Tapi kalau itu pertalite juga ditambah ini tambah itu ya memang solar dan pertalite itu murah karena memang mengandung logam berat. Nah, kalau tes QRMA, saya kemana-mana keliling Indonesia, ya yang kota-kota besar itu Jakarta, Surabaya itu ya banyak pak orang yang dalam tubuhnya itu ada timbel, ada arsenik, ada kadmium, ada merkuri, logam berat karena memang solar dan pertalite itu mengandung logam berat. Makanya kalau di eh, Jerman, Australia, New Zealand, nggak usah jauh-jauh ke Singapura aja, kita di sana udaranya beda. Kalau kita pergi ke luar negeri, lalu kita jalan kaki di tengah kota gitu ya, kok udaranya beda, nggak kayak di Jakarta. Iyalah di sana nggak ada pertalite, nggak ada solar, ya semuanya pertamax sama dek ya, nggak ada yang dioplos, oh, nggak ada yang berbeda macam gitu ya. Pertalite nggak ada, solar nggak ada, adanya pertamax dan pertalite yang oktannya tinggi dan tidak mengandung logam berat, ya udaranya bagus. Atau kalau kita pergi ke puncak, tapi jangan yang di pinggir jalan ya, wah mobilnya lewat-lewat ya masuk ke dalam kebun atau ke hutan itu, waduh kita bernafas enak banget tuh. Nah, ternyata Bintaro termasuk kuning. Lalu alatnya dipasang, benar nyala juga kuning ya dipakai dicek di gadget ini ya kuning, di situ juga kuning. Apalagi dekat toilet, nah udah. Tapi begitu dipasang, ah udah ada jadi hijau. Nah, jadi emang udara di Jabodetabek ini, ya juga Surabaya, kota-kota besar itu polusinya luar biasa. Nah, maka ketika saya mulai menggunakan itu di kamar, saya yakin itu punya andil ya. Jadi saya mau ceritakan secara utuh gitu ya. Eh,
yang membuat paru-paru membaik itu ya udaranya juga disaring, setelah itu juga olah nafas. Karena tadinya sejak perubahan yang paling banyak, saya langsung menjadi hijau itu kan di 4 bulan terakhir. Nah, 4 bulan terakhir itu nafas cepat itu Wim Hof versi mood booster ditambah dengan nafas lambat yang memang kedua metode itu membuat seluruh organ paru-paru itu dilatih. Nah, karena dilatih maka jadi membaik. Ya, oke. Sekarang silakan Bapak Ibu, teman-teman kalau ada yang mau bertanya ya tentu kalau bisa seputar paru-paru ya lebih bagus sesuai dengan temanya. Tapi kalau mau nanya yang lain pun ya silakan ya. Jadi kembali kepada gambar paru-paru lagi, saya ulangin lagi sebelum jawab pertanyaan ya. Paru-paru ada beberapa bagian istilah di sini, yaitu totalnya paru-paru, kapasitasnya yang sekitar 5 literan, tapi kita hanya tarik nafas normal itu cuma setengah liter, tarik buang dengan nafas biasa. Kalau kita latihan olah nafas, nafas lambat misalnya, tarik pelan-pelan selama 20 detik sampai pentok. Nah, itu nariknya berarti kita pentok sampai semua volume yang merah ini pun terisi oksigen, lalu buang pelan-pelan, terus pelan, buang terus sampai 20 detik. Biasanya kan kita narik buang itu kan cuma 3-4 detik. Tarik, buang, tarik, paling tarik 2 detik, buang 2 detik. Makanya cuma 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 setengah liter. Begitu kita buang habis sampai 20 detik, maka sebenarnya kita paru-paru ini seluruh volume dipakai, dilatih, dipakai. Apalagi waktu Wim Hof buang habis, tahan nafas. Maka udah dibuang habis, dia pakai yang di wilayah hitam ini. Benar-benar 100% paru-paru dilatih, ya, dipakai. Ya, karena dilatih itu nanti dipakai. Kayak otot nggak mau dipakai kan mengecil malah. Ya. Maka saya yang pernah bronkitis nggak bisa saturasi, nggak bisa 100%. Ya, saya sudah tunjukkan tadi demonstrasinya, ya saturasi saya dengan cepat sekali bisa 100%. Ya, dengan kita punya paru-paru yang sehat. Oke. Sekarang saya akan mulai menjawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan, oke, yang ke direct, jadi yang lain nggak bisa baca. Saya tahu PHS olah nafas lewat YouTube karena narasumber Pak Jarod saya ikut. Kebetulan beberapa kali saya dengar Pak Jarod khotbah dan seminar. Karena keterbatasan waktu, ya saya ikuti aja yang menarik. Padahal yang menarik. Sehingga olah nafas loncat-loncat. Beberapa yang lalu ada pesan kalau Wim Hof 2 aja nggak baik, berbahaya. Oh iya, Wim Hof 2 tok saja itu ya berarti kan cuma nafas cepat saja. Nanti bisa aritmia, jantungnya nggak jadi nggak teratur, jadi berdebar lebih kenceng. Ya, jadi Wim Hof sendiri tidak hanya mengajarkan Wim Hof. Jadi Wim Hof itu punya 3 modul utama. Apa itu? Yang pertama namanya breathing technique, ya yang saya sebut dengan metode Wim Hof. Olah nafas Wim Hof itu saya yang nyebut ya. Tapi Wim Hof nyebut itu breathing technique, yaitu nafas cepat. Lalu Wim Hof mengajarkan ice bathing. Ya, ice bathing itu untuk anti inflamasi. Nah, saya tunjukkan ya. Maka saya juga mengajarkan ice bathing. Nah, kita masuk nyoba ke YouTube ya. Kita ketik ya. Ini kalau belajar Wim Hof itu ya belajar tiga-tiganya ya, ice bathing. Nah, itu kalau mau diketik lengkap Wim Hof nanti kata Wim Hof-nya dibuang. Nah, untuk orang kalau ada memar segala macam itu kan eh, dikompres gitu ya. Jadi dikompres itu supaya apa? Memarnya hilang, radangnya hilang. Makanya Wim Hof ini mengajarkan berendam air es gitu ya. Ya, ice bathing dia tuh di drum tuh ya. Drum diisi es batu, dia nyemplung aja begitu gitu ya. Orang kanker, orang autoimun, orang sakit apapun juga ya. Itu udah nyemplung aja udah semuanya dibikin kalau rame-rame ya kalau makanya kalau di campnya saya dan juga campnya Mas Gunggung OMG itu pasti ada ice bathing ya ini untuk anti inflamasi karena di penelitiannya ya kan banyak dokter researcher PhD yang akhirnya Wim Hof ini dibawa ke rumah sakit
Lalu dicoba pakai jaket es gitu ya, yang bisa air es tuh mengalir in out-nya gitu ya. Ternyata hasilnya tuh mengejutkan bahwa interleukin 10 atau antiinflamasi, antioksidan, tapi yang diproduksi oleh tubuh sendiri itu spike eksponensial, naiknya luar biasa. Itulah kenapa kanker sembuh, autoimun sembuh, ya radang hilang, radang prostat, kanker itu kan radang yang tidak tertangani. Ya, maka orang-orang mengalami kesembuhan yang luar biasa lewat paket modul Wim Hof yang bukan hanya breathing teknik saja. Kalau Anda Wim Hof saja baru sepertiga, ya. Saya mau nawas Wim Hof 1, Wim Hof 2 itu baru sepertiga. Nah, jadi Wim Hof mengajarkan yang pertama breathing teknik, yang kedua ice bathing ini, di mana kalau misalnya kata Wim Hof-nya dibuang diganti saya ice bathing Jarot. Nah, nanti ini lebih gampang ya. Saya ajari tidak langsung berendam yang seperti uh, orang kebak mandi begini. Ya ini juga banyak banget ya. Ini orang-orang bahkan sampai ke kutub, sampai kemana-mana ya itu rendam seluruh badan. Itu bertahap ya. Ini juga ada dokter Saidul Akbar ya, Akbar yang cukup terkenal juga mengajarkan manfaat berendam air es ya atau ice bathing. Nah, ini saya yang paling atas itu adalah pemula. Ember dulu aja ya, ember kasih es batu terus bukan pertama tuh kaki dulu malah gitu ya. Ini kakinya nih saya masukkan ya. Jadi kaki dulu karena kalau tangan ada yang kesakitan. Ya, waktu di camp, ya saya dan Mas Gunggung bikin camp, lalu disein baskom, tangan dimasukkan. Wah, banyak orang teriak-teriak. Aduh, aduh, aduh. Baru 30 detik aja udah teriak-teriak. Nah, kakinya dulu gitu ya. Itu namanya ice bathing. Udah kakinya udah sanggup, 1 menit berendam, nanti baru mulai tangan. Nah, itu ice bathing untuk anti inflamasi. Sakit itu kan inflamasi. Ya, antioksidan mahal. Padahal tubuh kita bisa produksi antioksidan, tapi dikasih trigger. Nah, itu namanya modul keduanya Wim Hof. Jadi yang pertama breathing teknik yang kita sebut Wim Hof, yang kedua ice bathing, yang ketiga Wim Hof itu mengajarkan mind focus. Mind focus tuh kalau di Mas Gunggung namanya nafas lambat. Nah, kalau di saya ya sekarang saya mulai menggunakan istilah nafas lambat juga ya, tapi di saya itu menggunakan MBSR, MBCT, nafas lambat. Nah, ini Mas Gunggung ada nih hadir tuh tadi tuh. Ntar kejadikan co-host ya. Jadi kita belajar nafas lambat ya. Kalau di si Wim Hof itu namanya mind focus. Jadi kayak senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Nah, kalau di saya itu nafas lambatnya Wim Hof itu kan nggak ada di YouTube karena di kelas berbayar mahal tuh yang kelas yang nafas lambat ya. Maka di YouTube hampir nggak ada, nggak kelihatan. Tapi kalau ada simak YouTube-nya cam-camnya Wim Hof yang saya simak disebutnya Mind Focus. Nah, di saya Mind Focusnya itu diambil dari John Kabat-Zinn ya. Makanya itu adalah modul kelima MBSR Jarot. Nah, itu adalah nafas lambat dari John Kabat-Zinn yang saya ambil menjadi modul 5, modul 6, modul 7, modul 8 sampai modul 15. Itu adalah mulai dengan body scan. Terus dan seterusnya. Modul 6, modul 7, semua ini modul 6A, 6B, modul 7, bahkan ada senamnya juga senam MBSR di mana sambil senam, sambil tarik nafas pelan-pelan. Ada John Kabat-Zinn itu ada MBSR, MBCT. Ini prinsipnya sama dengan mind fokusnya Wim Hof. Di Mas Gunggung ada nata rasa, ya ada juga tuh olah rasa ya, nafas lambat, ya, yang kita belum lama, tak ketik ya, kan kemarin belum lama kita bikin seminar dengan Mas Gunggung namanya Mujizat Nafas Lambat. Nah itu dijelasin sama Mas Gunggung panjang lebar mengenai nafas lambat ya. Jadi kalau hanya nafas cepat saja, ya baru sepertiganya Wim Hof. Bahkan beberapa orang ya denyut jantung saya jadi tinggi, jadi fluktuatif ya malah saya bilang itu seremnya gitu malah jadi aritmia. Jadi ikutin semua modul. Kalau di saya ya 15 modul. Mas Gunggung lebih banyak lagi ya. Di Wim Hof aja dibagi dua, nafas cepat, nafas lambat atau mind focus namanya ya. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan. Beberapa yang lalu ada pesan kalau Wim Hof 2 tidak baik. Ya, selama 2 minggu yang lalu saya olah nafas Wim Hof 2 karena saya merasa cocok. Tapi setelah mendengarkan pesan tersebut, saat ini dada saya nyeri, kadang kalau digerakkan, ya iyalah. Ya, Anda baru
sepertiga modul gitu ya. Banyak orang yang hanya Wim Hof 2 saja atau Wim Hof 1 saja, dadanya sakit, dadanya nyeri gitu ya. Makanya kalau ikut pagi hari setelah Wim Hof 2 atau mood booster modifikasi Wim Hof 2, kita sambung nafas lambat. Ya, 55, 10-10. Sekarang kita udah sampai di 20-20. Jadi jangan olah nafas sepotong. Kalau baru Wim Hof 2 saja, Anda baru sepertiga. Ini bukan sepertiga sih, karena kalau di saya kan ada 15 modul. Wim Hof 1 2 itu baru 2 modul dari 15. Ya, dampaknya bahaya, ya bahaya ya. Jadi ikuti terus ya modul nafas lambat yang versi saya itu ada body scan, ada nafas segitiga, dan nafas ucapan syukur dan seterusnya ya. Paling bagus ya ikut pagi hari ya. Kalau nggak ikut kan sering di-post juga di WA group teorinya, bukan paginya nggak direkam, tapi teorinya, prinsipnya, lalu instruksinya lakukan ini ya. Kita kan biar ada waktu untuk nafas lambatnya panjang, makanya kita pakai Wim Hof 2-nya yang sudah dimodifikasi sama Mas Gunggung menjadi mood booster hanya 13 menit ya. Terus disambung lagi 30 menit nafas lambat. Desember yang lalu 55 10 10 15 15. Januari kita 5 10 10 15 15 20 20. Februari nafas lambatnya 15 15 dan 20 20 setelah mood booster ya. Kalau enggak ya namanya enggak lengkap ya. Kalau ada masalah ya karena Anda tidak menyimak pelajaran secara utuh. Bahkan ada orang yang di Amerika tuh nge-sue ya, di Eropa juga nuntut si Wim Hof karena ada olah nafas Wim Hof 2 lalu mati gitu ya. Nah ternyata olah nafasnya di kolam renang ya, padahal kan Wim Hof ngajarin don't do this in the swimming pool, don't do this in the car, jangan berdiri, berdiri jatuh geblak mati salah sendiri ya gitu ya. Jadi waktu olah nafas Wim Hof 2 itu kan tadi saya tunjukin tuh di peragaan saya tadi ya, YouTube saya tadi, saya sampai 0% tuh. Ya, 0% ya geliengan gitu, jangan kan 0. Pertama kali ikut ya 90 aja geliengan, di bawah 92 kan ambang batas bahaya. 80 geliengan, lama-lama nggak geliengan. 70 geliengan, ya geliengan lah pertama kali dalam hidup ini mengalami saturasi 70 di rumah sakit aja 92 udah suster datang pasang tabung oksigen gitu ya. Jadi Wim Hof 2 ini termasuk olah nafas keras sebenarnya ya. Oke. Maka ini yang nanya mohon pencerahan. Ya gampang, berhentilah olah nafas hanya sepotong. Ya, lanjutkan ke modul-modul berikutnya. Ikutin olah nafas pagi hari, setiap pagi jam 5.30. Kalau misalnya kepagian, ya 6.30 itu pas tanya jawab. Tapi kalau ikut dari 5.30, paling nggak Anda tahu olah nafas itu seperti apa. Ya, nafas cepat, diakhiri lambat. Tidak hanya sepotong saja, Wim Hof 2 saja, gitu ya. Saya penyandang emfisema, mempunyai olah nafas ritme 55, tidak ada yang lain. Ya ikutin juga Wim Hof 2-nya. Nanti 55 naikkan 10-10, naikkan 15-15 ya. Karena itu termasuk masalah paru-paru ya. Jadi kalau tadi eh, kita ini ya dengan olah nafas Wim Hof 2, tarik penuh, buang habis, tahan sampai yang hitam pun oksigennya kepake. Nah, kalau ada masalah ini ya, itu pasti juga ada tahanan namanya tahanan jalan nafasnya nggak benar. Emfisema ya di eh, saluran namanya untuk jalan udaranya ya. Tapi saya kasih bacaan dulu saja ya di indikator yang terlihat juga di dalam QRMA. Oke, sebentar ya. Itu juga termasuk disebut ya emfisema. Ya, oke, sebentar saya salah satu aja file saya yang sudah hijau semuanya ya. Oke. Nah, ketika indikator-indikator ini yang saya sebelumnya kan ada merahnya dua, merahnya tiga lagi malah ya. Sekarang udah hijau semuanya. Nah, kan memang kalau di situ ada masalah itu kan termasuk juga yang tadi itu kalau ditanyakan ya, misalnya nih ya yang tahanan jalan nafas. Ini indikasi apa sih? Terlihat pada emfisema obstruktif kronis, bronkitis kronis dan seterusnya muncul di indikator tahanan jalan nafas
ya. Itu bisa juga muncul sebenarnya nanti di total kapasitas dan kapasitas total dari paru-paru. Tapi kalau udah hijau semuanya begini, dan tadi sudah cerita, saya sendiri 3 merah, 1 hijau, ya. Sebelumnya, sekarang bisa menjadi hijau semuanya. Coba saya tunjukkan lagi, saya yang nih ya, saya ulangin lagi. Bisa kok, tapi saya butuh waktu lama ya, 10 bulan ya, paru-paru. eh, untuk hal paru-paru ini kan saya tidak menggunakan vitamin suplemen khusus paru-paru, enggak ya. Murni dari olah nafas dan ditambah dengan selama saya tidur berarti di kamar penyaring udara 3 merah ya hilang semuanya dalam 10 bulan ya nggak cepat juga ya dan olah nafas gabungan cepat dan lambat. Oke, kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Apakah sakit non-tuberkulosis mikrobakteri bisa disembuhkan olah nafas? Nah, ini olah nafas itu bukan obat. Kalau misalnya ada bakteri, ya itu kan yang menyembuhkan dua. Satu bisa dengan antibiotik yang akan membunuh bakteri. Kedua dengan bakteri baik yang akan membunuh bakteri. Bakteri baik itu ya berarti probiotik kayak jus pro, kefir, ya. Kalau ada radang ya dengan tadi rendam es itu anti radang atau misalnya nirwana itu adalah anti radang. Radang itu inflamasi. Inflamasi itu karena ada radikal bebas. Radikal bebas itu oksigen yang kehilangan kaki elektron. Jadi radang paru-paru bisa kanker paru-paru, radang payudara bisa kanker payudara, radang prostat bisa kanker prostat, radang itu semuanya radang tenggorokan jadi batuk. Nah, itu penyakit karena radang. Radang itu radikal bebas. Tapi kalau di sini misalnya penyakitnya itu karena bakteri, ya, yaitu penyebabnya bakteri. Bakteri itu ya kalau ke dokter pasti dikasih antibiotik, ya. Karena jarang dokter memberikan probiotik, karena probiotik pun juga akan larinya nggak jauh dari saluran pencernaan. Atau kalau misalnya di kulit, ya orang sakit eksim, ya karena atau kulitnya gatal-gatal. Karena kenapa gatal-gatal? Kulitnya kering, nah, kurang kolagen, kurang vitamin C, gitu ya. Oh kulitnya kering, kurang minum. Oh kulitnya ternyata ada bakterinya, nah, pakai ekoenzim aja udah. Ekoenzim diajarkan 1000 kali, habis mandi diwaslap pakai ekoenzim udah jangan dibilas lagi, udah gatalnya hilang. Itu bakteri dibunuh dengan bakteri, artinya bakteri yang ada di kulit dibunuh dengan bakteri baik yang ada di ekoenzim. Yang di sepanjang saluran pencernaan bisa yang diminum ya kayak Vir sama Jus Pro. Bakterinya di paru-paru ya kayak saya dulu bronkitis ya dikasih antibiotik ketika lagi puncak-puncak parahnya. Nah, yang sembuh dengan olah nafas itu bukan membunuh bakteri, tapi yang sembuh dengan olah nafas itu apa? Dengan olah nafas itu pH kita jadi ideal 7,35, 7,45. Karena tadi kan saya tunjukkan ya, waktu saya olah nafas, saya saturasi bisa 100%. Ada apa dengan saturasi 100%? Darah penuh dengan oksigen, maka minimal itu naik 2%. 97 jadi 99, 98 jadi 100, bahkan saya dari 95%, ya saturasi saya dulu hanya pentok 95, nggak bisa lebih. Naik pelan-pelan bisa 96, 97. Kalau 95 ke 97 mah cepet. Ya, tapi ntar turun lagi 95 gitu ya. Lama bisa 98, turun lagi 96. Nah, sekarang bisa 100%, normal begini 98, tarik nafas sebentar, nah udah pH darah 7,35, 7,45. Nah, dengan pH darah 7,45, kanker mati. Nah, banyak juga bakteri bisa mati dengan pH 7,45. Jadi perjalanannya panjang untuk membunuh bakteri. Tapi kalau bakterinya tuh banyak, ganas, maka mengandalkan oleh pH ya susah ya. Tapi bisa, ya bisa. Tapi olah nafas jangan digunakan sebagai obat satu-satunya, tapi membuat metabolisme tambah baik, ya kondisinya tidak ideal untuk bakteri berkembang biak. Tapi kalau saya tuh mengkombinasikan ya ke dokter boleh, obat dokter boleh, ya dengan olah nafas tuh nanti obat dokternya lebih cepat. Batuk biasanya 3 minggu ya 4-5 hari sembuh gitu ya. Jadi tetap gunakan olah nafas sebagai olah nafas sebatas memang kemampuannya, misalnya dalam hal ini kalau misalnya yang hubungannya sama paru-paru ya sama tubuh menjadi pH-nya ideal. Nah, sebenarnya ada guna yang lain ya kalau kita bicara nafas lambat ya itu untuk hormonal. Jadi sakit-sakit yang berhubungan sama hormonal, tapi ini kan penyakit ya, ini bakteri yang ditanyakan ya. Yang hubungan sama hormonal itu banyak banget ya. Bahkan olah nafas itu juga menaikkan antioksidan yang namanya SOD, katalase, glutathione itu naik semuanya. Ya.
Nah, antioksidan itu baru nanti meningkatkan imun. Imun baru bikin sehat. Tapi nggak bisa langsung misalnya olah nafas bunuh bakteri. Itu nggak ada mekanismenya. Ya. Mohon info olah nafas metode humming. Oke. Ada yang lebih panjang lebar. Jadi kalau sambil saya tunjukkan di YouTube itu supaya lain kali itu sebenarnya nyari sendiri itu gampang banget. Dalam 2-3 detik langsung muncul. Mohon humming gitu ya. Ya ketik aja humming. Ya, pengen saya yang jelasin, bukan saya yang malah ini sebenarnya saya cuma jadi hostnya aja. Anda ketik Haming Jarot masuk YouTube, yang jelasin Mas Gunggung. Ya, jadi ada juga yang audionya, tinggal tarik terus buang. Nah, di yang berupa penjelasan, ya, yang berupa penjelasan, nah ini dia. Ini dijelasinnya 37 menit. Ini humming. Jadi olah nafas humming menaikkan nitric oxide. Humming itu adalah tarik, buang, tarik hidung, buang hidung, tapi mulutnya itu bilang huruf M. Jadi tarik hidung, buang hidung, ya, mulutnya tarik hidung, buang hidung, mulutnya tertutup rapat, tarik hidung, buangnya hidung. Tapi waktu buang, mulutnya ini bibirnya gemetar karena kita bilang huruf M. Tapi rapat, huruf M, ya, gemetar. Giginya kayak buka sedikit, lidahnya lurus, jangan ditekuk kayak orang senci, lidahnya lurus, giginya buka dikit, gigi yang dibuka ya, bibir rapat. Jadi kayak bilang huruf M, maka disebut humming. Nah, yang bisa dihamingkan itu yang tarik, yang buangnya itu 4 sampai 10 detik. Jadi kalau Anda misalnya nafasnya lagi nafas 15-15, ya nggak bisa dihamingkan, itu kan buangnya 15 detik. Tapi tarik nafas 55, 46, 48, 88, 99, 10, 10, semuanya bisa dihamingkan karena itu yang paling efisien untuk menaikkan nitrik oxide dan dihamingkan yang buangnya 10 detik paling panjang ya, lebih panjang lebarnya masuk YouTube aja ketik Haming Jarot. Saya hostnya yang ngajar sama Mas Gunggung ya. Oke. Malam Pak, tes QRMA saya paru-paru 3 hijau, tapi yang keempat merah ya, lebih dari normal. Apa yang harus saya lakukan menjadi hijau? Ya, olah nafas, olahraga, cuma itu aja ya. Kiri kanan sama-sama nggak bagus. Ke kiri berarti penyempitan, ke kanan berarti kelonggaran itu bisa tipis, bisa tidak lentur. Kalau pembuluh darah itu kan lentur harusnya ya, bisa besar, bisa kecil ya. Jadi dua-duanya harusnya di ideal. Apa yang harus dilakukan? Olahraga, olah nafas. Olah nafas yang mana? Nafas cepat, nafas lambat. Jadi olah nafas itu kalau dibagi dua cuma disingkat cuma dua macam, cepat dan lambat. Udah gitu aja. Nafas cepat, nah, ada bimbab satu, ada bimbab dua ada yang tarik dua buang dua, tarik dua buang empat, terus dimodifikasi banyak banget ya. Pokoknya nafas cepat aja. Nafas lambat, wah lebih banyak lagi. Ada nafas 55, nafas lambat yang paling cepat ya 55, ada 88, ada 99, ada 10-10, ada 15-15, ada 20-20, dan nafas segitiga, nafas segi empat, semuanya itu kelompok nafas lambat. Nah, pola nafas yang mana untuk hal ini? Olah nafas kalau bagi saya itu satu kesatuan. Jadi ya Anda olah nafas semuanya, ikutin aja ya. Masing-masing modul yang penting dicoba itu kalau melakukan, memilih sedang melakukan sesuatu itu 21 hari ya supaya tubuh kita sudah merasakan pengaruhnya, dampaknya sampai kita bisa merasakan. Kalau saya mah lebih dari 21 hari ya. Kita nafas lambat ini sekarang ini setiap pagi ya itu dari Desember sampai nanti bulan April. Jadi kita akan lama banget belajar olah nafas-nafas lambat. Karena digiring dari mulai 10-10 sampai nanti 30-30. Sambil nanti di tengah jalan berolah nafas lambat, secara teknik kita sudah nggak ngeden, udah nggak berat, nanti ritmenya dilepas, nggak pakai ritme, kita sambil kognitif terapi, olah hati, olah pikir. Ya, tapi kalau tekniknya aja masih sempoyongan, masih bingung, masih susah, makanya dari bulan Desember kita latihan nafas lambat dari mulai 55 dalam satu paket ya. Nah, bagi yang pemula nih, kita kasih contoh nih. Kita makasih sama Mas Gunggung ya. Dia sudah membuat banyak file audio yang ada di YouTube. Sehingga kalau nanti mau latihan sendiri bisa, ya mau dapat penjelasan lebih lengkap, ya saya sarankan kan sering saya post ya. Ikut aja kelasnya Mas Gunggung ya. Nah, ada versi nafas water breathing istilah saya ya.
tapi sistematis banget. Ini yang paling atas. Dulu saya pakai ini sebagai awal ya, sekaligus memperbaiki masalah jantung. Ya kita nggak bahas jantung malam ini, tapi kalau bahas jantung pun saya punya data seperti tadi ya. Dari 10 indikator lebih membaik, membaik, baik sampai semuanya hijau semuanya. Nah, itu saya pernah lakukan ini 3 bulan. 3355. Jadi ini tarik 3 detik, buang 3 detik selama 3 menit. Tarik 5 detik, buang 5 detik selama 5 menit. Terus tarik 10 detik, buang 10 detik selama 10 menit. Terus tarik 15 detik, buang 5 detik selama 15 menit. Nah, ini sekaligus untuk perbaikan jantung. Yang misalnya hanya Wim Hof tok gitu ya, terus jantungnya berdebar-debar gitu ya. Salah, kenapa? Siapa nyuruh Wim Hof tok gitu ya. Nah, Wim Hof aja nggak ngajarin begitu gitu ya. Maka simak WA Group yang di post itu kan banyak banget yang di post. Kalau enggak ya masuk YouTube. Nah, untung kalau tadi udah sempat ngeliat ya, udah sempat ngeliat file saya yang judulnya jangan hanya Wim Hof, gitu deh. Memang di situ ya saya takut-takutin ya, emang benar kenyataannya emang begitu. Kalau hanya Wim Hof saja udah aritmia, jantung berdebar, dada sakit dan seterusnya. Maka lakukan ini ya, nafas lambat atau namanya water breathing ya, itu kalau istilahnya Mas Gunggung ya nafas ya, nggak pakai istilah ya, pokoknya 3355 kelistrikan jantung untuk yang ini ya. Kalau di saya namanya nafas water breathing itu yang tarik buangnya sama. Nah untuk pemula ini enak banget. Ini yang kemarin kita Desember itu ini terus selama 1 bulan. Baru kita Februari kan kita mulai 15 ini ya, yang 15 tarik 15 15, lalu kita sambung dengan 20 20 nih ya. Minggu depan kita mau masuk 20 20 15 menit, lalu bawahnya ini 25 25 sampai nanti kita bisa yang terakhir ya, nggak akan lebih dari itu, yaitu nanti kita mudah-mudahan kita semuanya bisa sanggup nafas ritme 30 30 pelan banget ya, 30 30 pelan banget. Nah, ambil sambil sampai akhir tahun ya, nanti akan banyak isian olah rasa, olah pikir sambil bernafas lambat masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang mampu baru 25 25 25 25, yang baru mampu 15 15 15 15. Saya masih nyamannya pakai 88. Ya udah, Anda olah nafas 88 ya. Nafas 88, lalu sambil nanti saya akan isi muatan olah pikir, olah rasa. Tunggu aja nanti ya, kita bulan April akan mulai di situ ya. Jadi kita pelan-pelan ya, karena memang modulnya banyak banget. Tapi sebenarnya kalau dari teknik nafas ya cepat dan lambat gitu aja. Tapi nafas lambat sendiri muatannya banyak banget ya. Muatan untuk ngisi hati dan pikiran. Karena kalau John Kabat-Zinn itu mengajarkan esensi dari olah nafas yang namanya perjalanan spiritual ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Olah nafas segitiga, tarik, tahan, buang sebaiknya dilakukan kapan dan manfaatnya apa? Sama dengan, jadi kalau nafas segitiga ya, kalau di saya ya itu tarik 8, tahan 8, buang 8. Tapi di YouTube banyak juga ya, diajarkan oleh banyak pengajar ya, nafas segitiga. Nah itu kebanyakan terutama sebenarnya untuk darah tinggi, untuk susah tidur. Jadi coba kita ketik ya, nafas segitiga. Nafas segitiga Jarot dulu dah ya. Anda masuk YouTube, ketik nafas segitiga Jarot. Nah, ini saya ambil dari John Kabat-Zinn dan juga dari Lucas Rockwood ya. Lucas Rockwood, tarik 8, tahan 8, buang 8. Nafas segitiga sama kaki. Ini kalau saya belajar, ini yang paling atas ini, itu saya munculkan juga peragaan dari Lucas Rockwood. Tapi saya sendiri dulu belajar nafas segitiga ini dari John Kabat-Zinn ya. Dan sebenarnya Wim Hof itu juga mengajarkan seperti ini, cuma cari di YouTube susah. Ya, di kelas berbayar $1.600 per bulan. Ya, maka saya nggak akan bilang ini dari Wim Hof gitu ya, karena ya masih bisa marah nanti dia ya. Dan kan kalau orang ditanya mana Pak Wim Hof-nya kok di YouTube nggak ada gitu. Tapi kalau saya bilang ini John Kabat-Zinn, Anda ketik MBSR atau John Kabat-Zinn nanti kan muncul nafas seketika, tarik 8, tahan 8, buang 8. Nah, ini bisa dipakai untuk macam-macam ya. Nah, nafas segitiga tuh bisa dipakai untuk kognitif terapi kuat. Kalau John Kabat-Zinn dulu saya belajar dipakainya untuk healing terapi. Jadi ini harus setelah body scan. Maka ini masuk modul 7.
Jadi nafas segitiga ini harus 1 bulan sebelumnya selama 1 bulan berturut-turut, ya nggak boleh kurang, minimal 21 hari tanpa berhenti. Selama 21 tanpa berhenti, namanya body scan. Maka ketik body scan Jarot. Ya. Kalau Anda ketik body scan Jarot itu modul 6. Nah, ini MBSR. Pokoknya kalau ada kata MBSR itu dari John Kabat-Zinn. Belajar dari John Kabat-Zinn mengenai body scanning. Body scanning itu kita mendengarkan tubuh, sensitif terhadap tubuh. Kalau Anda simak begini nanti akan tahu, oh minimal 21 hari. Ya kalau bisa 1 bulan. Setiap malam 1 bulan Anda belajar ini terus gitu ya. Nanti setelah itu baru belajar nafas segitiga. Karena nafas segitiga itu sekaligus digunakan untuk kita memerintahkan berbicara kepada organ-organ yang sakit. Jadi kayak kayak hipnoterapi terhadap diri sendiri. Atau kayak deklarasi iman, pernyataan iman, saya sembuh, hai pankreas sembuh ya gitu ya. Berkata-kata kepada organ sendiri. Nah, itu harus belajar body scan dulu. Di modul 6 dulu baru modul 7 ya. Modul 6 baru nafas segitiga. Kalau nafas segitiga ini digunakan istilahnya ya untuk nih bawah ya bawahnya nafas setelah modul 6 nih gambarnya gambarnya John Kabat-Zinn nih ya. Jadi modul 6 sendiri body scan itu ada 6A, 6B, 6C, ya SIMA, 6D, 6E. Nanti setelah itu baru modul 7 yang namanya nafas segitiga. Kalau nafas segitiga ini mau digunakan sebagai healing terapi. Nah, nafas segitiga digunakan untuk apa lagi? Ya kita ketik aja sekarang nafas segitiga tapi tanpa kata Jarot. Ya. Nah, itu banyak digunakan juga untuk orang yang susah tidur. Nafas segitiga. Nafas segitiga yang bukan dari saya gitu ya. Nah, ini banyak banget yang digunakan untuk mengajarkan orang nafas segitiga itu saya simak satu persatu gitu ya. Oh, ternyata untuk supaya orang bisa tidur ya, supaya orang bisa tenang. Makanya kalau dalam ketenangan itulah kalau di jangka panjang digunakan untuk healing terapi namanya nafas segitiga. Tapi yang lain banyak mengajarkan itu untuk orang yang darah tinggi, untuk orang insomnia, ya ini ya menurut saya semuanya benar ya karena semuanya kan ada karena kalau ada simak ini begitu ketik nafas segitiga ya memang di YouTube saya yang muncul kebanyakan dari saya tapi kalau di YouTube Anda nanti yang muncul berbeda ya ketik nafas segitiga nanti akan banyak banget ya pelajaran nafas segitiga yang dipakai untuk kebanyakan untuk darah tinggi dan untuk insomnia ya untuk susah tidur. Nah, ini mulai banyak orang lain nafas segitiga, nafas segitiga. Terus begitu ke bawah, nih banyak banget yang mengajarkan nafas segitiga. Saya pernah jelajahi dan kebanyakan untuk darah tinggi dan susah tidur. Ya. Sedangkan kalau saya untuk darah tinggi dan susah tidur lebih banyak menggunakan namanya whiskey breathing. Ya. Tarik, tak buangnya lebih panjang daripada nariknya. Perbandingannya 1:2, makanya 48, 5:10 gitu ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Selamat malam, saya mau nanya usus bermasalah, nafas ritme apa yang cocok? Kalau usus bermasalah, bagi saya bukan olah nafas. Ya, Anda masuk di pencernaan Jarot. Ya, jadi kalau masalah usus, solusinya bukan olah nafas. Saya memahami kesehatan itu holistik dan pendekatannya banyak. Ya, pencernaan Jarot. Jadi kalau usus bermasalah, ya terutama itu probiotik, bukan olah nafas. Ya, kalau Anda pencernaan bermasalah, pertanyaannya kalau saya pencernaan bermasalah, solusinya apa? Bukan olah nafas. Solusinya adalah pencernaan itu satu, makan pakai jam. Ya, nanti disimak di mengenai sehat pencernaan ini ya, yang paling atas, walaupun yang di bawah juga ada. Ya, nah baru kalau masalahnya itu nanti pencernaan itu bukan usus ya, tapi mah dan GERD, nah itu baru bisa ya. Nanti bisa dengan olah nafas, terutama yang nafas lambat. Karena nafas lambat tuh hubungannya sebenarnya untuk mengendalikan stres. Jadi kalau masalah pencernaan atau usus ya, itu saya bagi 3 macam ya. Satu yang namanya mah dan GERD ya. Satu mahnya dulu. Mah dalam arti lambungnya itu luka. Ciri-cirinya apa kalau lambungnya luka? Ciri-cirinya makan pedas, makan kecut, sakit. Nah, itu berarti mahnya luka. Nah, kalau mahnya luka, kalau orang Jawa dulu lendirnya bekecot coba ya. Tapi kalau
Ada jijik, udah ya ke dokter dikasih obat supaya lukanya nutup. Yang kedua, GERD. Jadi yang pertama mah ya, mah itu lambungnya luka. Kedua GERD. GERD itu asam lambungnya naik. Nah, asam lambung naik itu kebanyakan picuannya itu stres. Ya, putus cinta, stres, tukang pajak datang, saldo habis, mertua datang, yang berhubungan sama stres. Ya, itu GERD-nya naik. Nah, di sini baru bisa sebenarnya olah nafas. Olah nafas apa? Olah nafas lambat, manajemen stres, meditasi, nyanyi, pujian, penyembahan, doa, itu Pak ikhlas. Olah nafas yang ada temanya ya. Olah nafas kayak di sana itu kan ada olah nafas ucapan syukur misalnya gitu ya. Kasih kasih tunjuk lah ya. Untuk orang-orang yang GERD gitu ya, yang kepicuannya itu lebih ke psikologis. Coba masuk YouTube, ketik olah nafas, ucapan syukur. Itu nanti eh, cara ini ada bukan ucapan syukur ya, ada olah nafas nih, olah nafas ucapan syukur, olah nafas water breathing pendahuluannya, ada olah nafas pengampunan, ada olah nafas ketenangan batin, serial 5 ya, 5C ketenangan batin. Tadi ucapan syukur 5B. Ada 5 ucapan syukur, ketenangan batin, 5C, nanti ketemu lagi. Sekarang saya bikin namanya ngetiknya modul 5 Jarot. Itu olah nafas serial Natarasa. Ada ketenangan batin, ada olah nafas ucapan syukur, ada dasar teorinya dulu, autonomic nervous system, ya. Terus ada olah nafas melepaskan pengampunan, ikhlas, ada olah nafas, nanti terus kalau di terusin terus ada olah nafas cinta kasih dan seterusnya. Nah itu kalau pencernaan yang pertama GERD, ya asam lambung naik. Nah berikutnya lagi masalah pencernaan apa lagi? Masalah pencernaan bagi 4 ya. Yang ketiga itu yang namanya asam lambungnya rendah. Kalau di tes qRMA itu muncul di bagian lambung namanya pepsinnya rendah. Pepsin itu sebenarnya hormon ya kayak insulin untuk metabolisme gula, pepsin itu untuk metabolisme protein. Orang yang pepsinnya rendah itu sekaligus HCl-nya rendah, asam lambungnya rendah. Asam lambung dan cairan lambung. Cairan lambung itu HCl dan pepsin. Pepsin itu mengurai protein. Nah, orang yang pepsinya rendah, asam lambung rendah, itu nggak boleh diet keto. Ya, ini orang yang pepsinya rendah itu kebanyakan juga kencingnya berbusa. Sering dampak lanjutannya bisa kena ginjal. Ya, kalau kebanyakan protein. Nah, pepsin rendah, asam lambung rendah, ini gampang sakit perut. Kalau mah, lambung luka, makan kecut, makan pedas, dia sakit. Kalau GERD, stres, putus cinta, bayar utang, utang nggak lunas, itu sakit. Nah, kalau yang pepsin rendah ini, sakit perutnya dipicu apa? Makanan kotor. Karena kalau pepsin rendah, HCl rendah, kemampuan bunuh bakterinya itu rendah. Jadi dia makan berlima, makan karedok pinggir jalan, yang lain nggak mencret, Anda mencret. Nah, gampang sakit perut, itu berarti pepsinya rendah. Ya, kalau pepsinya rendah, maka solusinya bukan olah nafas. Mengolah nafas sampai ngeden juga Anda nggak akan sembuh karena problemnya adalah kekurangan asam lambung. Anda minum cuka apel, gitu loh. Kalau sekarang ada yang lebih hebat dari cuka apel, yaitu klasik enzim. Cuka apel cuma dibikin dari apel. Sedangkan klasik enzim dibikin dari 32 macam buah. Ya, tak tunjukin lagi deh. Klasik enzim itu apa sih? Ya, beli aja online murah kok. Ya, saya tunjukkan aja ya. Masuk ke gampangnya ya ke Google aja, oke ya. Atau ke Shopee, Bukalapak ya. Jadi ketik aja klasik enzim, klasik enzim ya. Biasanya kalau diketik klasik enzim gitu di Tokopedia ya, itu yang muncul paling atas Dr. Ross karena emang enzim itu sama dengan ekoenzim yang menemukan kan Dr. Ross gitu ya. Tapi walaupun enzim klasik enzim Dr. Ross yang di sini berbeda dengan Dr. Ross yang ada di eh, Thailand ya. Jadi termasuk juga sebenarnya odol ini ngomong mumpung muncul di sini. Odol enzim itu dia nggak pakai sabun. Makanya orang kanker kan nggak boleh pakai sabun. Odol yang ada sabunnya, deterjennya, ya itu kerjanya enzim. Ya karena enzim itu bisa membunuh bakteri juga. Ini kalau bicara odol enzim. Tapi klasik enzim itu yang ini ya. Ada tulisnya ROS itu ya. Yang bukan itu juga nggak apa-apa. Ya ini yang di bawahnya ya. Coba 190.000, 165.000 ya ada juga ya. Itu sudah mendapat kira-kira 1,4 liter nih ya klasik enzim 100
Berapa nih? 165.000. Ya, ada juga yang 200.000, ada yang 300.000, macam-macam. Ini bukan yang gluten ya. Ini kebanyakan kalau yang ini harganya sekitar 165 ribuan lah ya. Ini lebih murah ya karena cuma 200 mili. 67.000 cuma 200 mili. Inilah klasik enzim ya. Klasik enzim itu diproduksi dengan sama persis cuka apel ya. Tapi dia bahannya banyak. Makanya saya kalau kalau klasik enzimnya lebih lengkap daripada cuka apel ya. Itu untuk orang yang gampang sakit perut karena kekurangan enzim. Anda minum klasik enzim. Nah, yang keempat, orang punya masalah pencernaan, itu kalau dites QRMA, oke sebentar, saya kasih contoh filenya aja biar gampang ya. Saya juga sebenarnya kalau bicara pencernaan tuh, ya sebenarnya kalau Anda lihat yang tadi itu ya di YouTube, ketik pencernaan Jarot, itu muncul semuanya, yaitu muncul penjelasan lengkapnya. Tapi sekarang kayak kemarin nanya, saya jawab juga, saya kasih tunjuk ya masalah pencernaan. Oke. Kalau di tes QRMA, ini saya sebut dengan masalah yang keempat. Jadi yang pertama tadi ya, yang pertama tadi ini sebenarnya itu ya. Yang pertama tadi mah ya, lambung mahnya luka. Yang kedua pepsinya rendah. Nah ini saya dulu rendah tapi biru. Ini yang saya ambil ya. Ini pepsinya rendah biru. Ya, tapi kalau biru masih aman ya. Kuning udah hati-hati. Nah yang paling atas nih tingkat sekresi pepsin. Pepsin itu asam lambung. Kalau ini kuning apalagi merah, udah gampang sakit perut karena asam ini yang bisa katakan kalau pepsinya rendah, ini solusinya minum cuka apel atau lebih bagus dari cuka apel adalah klasik enzim. Tapi kalau masalahnya seperti ini, yang lain ya, apa masalah pencernaannya? Gerakan peristaltik lambung, penyerapan lambung, peristaltik usus halus, penyerapan usus halus, apalagi masalah pencernaan yang bisa kedetek dengan tes QRMA. Nah ini gerakan peristaltis usus besar, ini masih penyerapan, nah ini masih ada bakteri. Nah ini masalah yang lain lagi sebenarnya. Ya. Masalah pencernaan karena di pencernaannya kurang bakteri baik. Anda olah nafas sampai ngeden nggak akan sembuh, sampai kiamat juga nggak sembuh. Kenapa? Masalahnya Anda kurang probiotik. Kalau kurang probiotik, ada masalah pencernaan, BAB-nya susah, keluar masih peringgil-peringgil, makan sayur, keluarnya masih bentuk kayak kelihatan sayur, susah BAB lagi. Susah BAB-nya karena nggak ada bakteri, jadi makanan yang nggak tercerna, tidak tercerna, Anda olah nafas sampai ngeden, sampai pusing, sampai geliengan, sampai keringetan juga nggak akan sembuh. Anda harus minum jus pro dan kefir. Ya. Nah, masih ada masalah yang lain tadi saya katakan masalah pencernaan yaitu gerakan usus dan gerakan lambung yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik baik lambung, peristaltik usus halus, tambah lagi gerakan peristaltik usus besar. Ya. Nih, koefisien peristaltik usus besar. Itu gerakan mulai dari lambung, usus halus, usus besar di dalam meremas-remas. Kalau di usus besar ini tujuannya untuk mengatur kadar air. Jadi kalau gerakannya itu pelan, ya pasti BAB-nya antara mencret, cair terus, keenceran, atau kaku. Karena udah nggak bisa begini, ini akan ngatur kadar air. Kalau di usus halus, ini untuk penyerapan. Di lambung, ini mencerna. Nah, kalau masalah pencernaan itu yang akibat gerakan-gerakan usus itu, solusinya adalah jam makan. Jam 7 pagi baru makan. Jangan jam 6, jangan setengah 7, jangan 5. Jam 7 baru sarapan. Jam 8 lebih bagus lagi jam 9. Kalau bisa paling enggak jam 7. Terus jam 6 sore berhenti makan. Enggak. Jam 6 sore sampai tidur hanya boleh minum, 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 minum. Anda tidak lapar. Yang lapar itu pikiran sama perasaan. Tubuh Anda tidak lapar. Masalah pencernaan yang seperti itu akibat dari salah didik dari kecil. Dua telinga saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Udah mulutnya nggak berhenti makan, ya udah pencernaannya juga nggak pernah istirahat. Kita tidur dia masih nggak udah. Akhirnya kalau kita jam 6 sore makan terakhir, waktu kita bangun jam 5 itu makanan yang tidak itu udah pasti makanan kita itu udah siap di BAB-kan. Akhirnya kita BAB jam 5, jam 6. Teratur tiap hari antara jam 5 maksimum jam 7 berangkat kantor, di kantor, di jalan, di tol, nggak akan BAB lagi. Terus pencernaannya sehat. Ya, mulutnya jam 10, jam 11 malam masih makan gitu ya. Sudahlah, itu ada dari pola hidup. Masalahnya gerakan lambung, lalu Pak olah nafas yang mana? Saya bilang ya, Anda olah nafas sampai ngegen, sampai kiamat juga nggak akan sembuh. Gitu. Karena pahami masalah pencernaan itu seperti itu. Antara mahnya luka, GERD-nya naik, asam lambung GERD, tiga kurang bakteri, yang keempat
lambungnya, pencernaannya, ususnya nggak pernah istirahat. Sembuhnya gimana? Diistirahatkan. Jam 6 sore berhenti makan. Olah nafas kalau menurut saya nggak bisa. Ya, kalau pencernaan ya begitu pendekatannya pencernaan. Jadi bukan olah nafas ini obat sakti untuk semua penyakit. Penyakitnya apa dulu pendekatannya ini. Nanti olah nafas membantu. Membantu apa? Misalnya tadi yang GERD-nya sering naik. Nah, itu olah nafas itu manajemen stres. Nggak pakai olah nafas pun ada doa pujian penyembahan bersyukur dekat sama Tuhan juga juga sembuh GERD-nya. Nggak usah pakai olah nafas juga sembuh. Tapi dengan berolah nafas Anda lebih mudah untuk fokus, untuk dekat sama Tuhan gitu. Jadi sebenarnya bahkan nggak pakai olah nafas pun Anda bisa sembuh. Kalau bicara pencernaan, tapi olah nafas akan membantu alkalinya lebih cepat naik, membantu lebih gampang tenang, apalagi nafas lambat, meditasi, sampai akhirnya mengalami enlightenment, perjumpaan dengan Tuhan, tahu sejati, itu kan lewat nafas lambat itu yang dikejar, ya, itu bisa membantu pencernaan yang hubungannya dengan GERD, yaitu asam lambung yang naik. Tapi kalau bakterinya kurang dan masalah pencernaan karena bakteri kurang, mau jurus apapun olah nafas yang nggak bisa. Kalau bakterinya kurang, ya Anda harus minum bakteri baik. Ya. Oke. Tangan rendam es berapa menit lamanya? Oke, Anda bisa 30 detik udah bagus. Ya, jadi kalau Anda rendam es, oke, simak dulu modulnya ya. Jangan ikut-ikutan saya langsung, wih Pak Jarod tuh, waduh beli es 3 karung, masukkan ke bathtub, lalu berendam. Anda ikut-ikutan, Anda pembuluh darahnya pecah, Anda mati ya. Pasti ya nggak bisa ya, jadi nggak bisa langsung kayak Wim Hof atau kayak saya Mas Gunggung di camp waduh 10 karung Mas Gunggung beli es batu 10 karung cemplungin ke saya nyebur ke situ aduh ya nah sekali lagi ketik ice bathing Jarot nah Anda simak tuh ya itu diajarin jangan langsung itu diajarin ya mulai dengan 30 detik kaki dulu kuat oke 1 menit. Udah, kaki dulu. Kaki bisa 1 menit, pindah tangan 30 detik. Kaing-kaing, aduh, tarik kangennya. Coba lagi, kaing-kaing, aduh, lagi. Tarik lagi, sampai bisa 1 menit. Nanti Anda bisa 3 menit udah bagus. Ya, selebihnya simak dulu pelajarannya. Jangan praktek. Ya. Jadi dimulai bertahap, kaki dulu, baru tangan. Karena dulu waktu camp, tangan dimasukin aja 30 detik aja udah, waduh, ini camp kesembuhan apa camp pembunuhan ya ini kita mau dibunuh atau gimana wah kita minta ampun gitu kan dimotivasi ya saya sama Mas Gunggung bisa ayo coba bisa ya kalahkan mental katakan bisa maka tidak bisa sakit sekali coba lagi dikasih motivasi coba lagi masukin lagi malah kayaknya trauma besoknya lagi masih enggak kapok kapok ya coba lagi wah enggak udah enggak mau 30 detik aja nggak sanggup. Makanya nggak usah sok beli 1 karung, masukin bathtub, nyemplung ya, pembuluhannya pecah, nanti mati. Keluarganya cari saya lagi. Pak Jarod ini yang ngajarin ini tanggung jawab ya gitu ya. Iya, gimana mau tanggung jawab? Anda nggak simak modul gitu ya. Maka sekali lagi simak modulnya. Olah nafas, simak modulnya. Semuanya ada di YouTube kalau dari saya itu ya. Anda mau apa tadi segitiga, ketik aja segitiga Jarot. Olah nafas kok keliengan ya, ketik aja keliengan Jarot. Itu olah nafas keliengan. Kok kesemutan ya, olah nafas kesemutan Jarot. Itu muncul semuanya di YouTube ada. Ya, jadi Anda ketik aja ice bathing tadi. Tapi kalau ditanya berapa lama? Mulai dengan 30 detik saja dulu ya, kaki dan tangan. Seminggu 3 kali, 4 kali udah bagus. Waktunya kalau bisa ya pokoknya itu kira-kira jam 8 pagi ke atas sampai sore ya, jam 4 sore dan jangan jangan malam, jangan itu tubuh kita belum siap ya. Kalau malam juga malah nanti rematik orang bilang ya. Padahal ya enggak sih, tapi enggak bagus ya. Pagi udah makan, udah olahraga, jam 8 jam 9 nah itu ada siap ya. Berapa lama? Coba dulu 30 detik ya. Apakah olah nafas diizinkan jika bersamaan dengan angkat beban atau yoga? Oke, itu menaikkan paru-paru beda lagi tujuannya bukan paru-paru, tujuannya otot ya. Nah, Anda coba simak masuk YouTube namanya body stretching ya atau Kegel. Nah, itu memang dimungkinkan. Tapi Anda ada baiknya belajar dulu body stretching Jarot, body stretching.
Itu ada beberapa gerakan di mana olah nafas dan bergerak. Juga olah nafas sambil push up misalnya ya. Tapi itu mulai dengan yang paling gampang dulu adalah modul 13. Itu diajarkan Pak Loardi. Itu dia guru yoga certified ya. Itu jadi Pak Loardi yang ngajar, lalu saya ikutin aja juga tak rekam ya. Itu 13 A B C D semuanya Pak Loardi. Nah, itu dimulai dari yang enteng-enteng dulu ya. Jadi misalnya eh, tarik nafas, kaki diangkat, buang nafas. Nah, nanti kalau yang udah modul 14 ini saya yang udah mulai ngajar ya. Sambil tarik nafas, nanti ada yang sama sama ini buka sama bukarin. Ada juga nanti yang sambil itu dokter Genti itu ya. Itu nah kalau saya ini mulai pakai pemberat. Jadi dipakai pemberat. Pemberatnya itu antara tali dan pemberat tangan, pemberat kaki. Nanti yang sama dokter Genti ada yang mulai angkat-angkat beban. Kenapa sih harus ikut program wakaf Quran untuk santri? Itu ada aturannya. Ini adalah Al-Quran khusus hafalan hasil wakaf dari Pak. Oke, saya tunjukkan dulu. Ya, pertanyaan hari ini saya ikut body stretching dan ditunjukkan ada bola, ada tali, ada pemberat kaki. Untuk pemula, pemberat kaki beratnya berapa, tali belinya di mana. Dan hari ini senam lututnya tidak direkam. Oke, nggak ditanya jawab. Oh, ini bukan yang ini ya. Oke. Oke, nah ini nanti body stretching, tunggu sebentar ya. Jadi ada yang body stretching carot. Oke, ini tanpa carot. Nanti ada yang pakai tali, pakai bola, ada yang kaki saya kasih beban 1 kilo, tangan saya kasih beban 0,5 kilo, ya itu semuanya sambil eh, tarik nafas. Dengan posisi tidur, tarik nafas. Ya, ini pantatnya turun, nanti pas buang nafas, pantat naik, 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 buang nafas, buang nafas, buang nafas, buang nafas, sambil berolahraga latihan otot. Ya, lalu ada lagi mungkin tak kasih contoh yang gampang juga dokter Genti. Ya, senam dokter Genti Jarot. Oke, dia pernah ngajar dokter Genti untuk latihan otot tujuannya. Ya, nah ini waktu di camp juga diajarkan ya angkat bebannya bahkan sederhana pakai pakai botol minum yang 1 liter itu kan hampir 1 kilo gitu ya. Oke, lalu ini ada juga yang dokter ganti sebentar ya. Itu ini dia ini bukan sistem imun, body stretching, senam lutut. Nah, ini dengan yang saya bukan dokter itu yang saya ya pemberat kaki. Jadi ini kakinya saya ada yang 0,5 kiloan, ada yang 1 kiloan. Terus tarik nafas, ini badan turun ke bawah, kaki ke atas, nanti sampai posisi udah kayak pesawat terbang, itu tahan nafas dulu. Nanti buang nafas, balik ke posisi semula. Jadi bisa, ya. Tapi intinya kalau mau pakai gerakan, gerakan dan nafas itu seirama. Tarik nafas, tangan dibuka. Buang nafas, tangan ditutup. Jadi nggak boleh tarik nafas, tangan ditutup. Ya, narik nafas kok paru-parunya kejepit. Ya, jangan. Pas dibuka itu pas buang nafas. Oh, tarik nafas itu ada. Jadi bisa. Ya, itu bisa. Ya, jadi itu bisa diambil gerakan. Nah, fungsinya dalam hal ini tentu bukan lebih ke paru-paru, tapi ke otot. Tapi yang namanya olah nafas, semua paru-paru juga akan ikut dilatih. Tapi kalau khusus benar buat latihan paru-paru, ya nafas cepat itu Wim Hof 2, nggak boleh berdiri, jangankan ngambil angkat beban, berdiri aja nggak boleh. Nanti jatuh, waktu saturasi 0% atau saturasi di bawah 70 udah bahaya, geliengan, ya itu harus duduk, nggak boleh berdiri pun nggak boleh. Nah itu kita memang latihan paru-paru, gitu ya. Terus nafas lambat, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan. Jangankan angkat beban, itu mata harus ditutup pakai kain hitam, merem. Nah, kalau merem gimana mau bergerak gitu ya? Itu nggak boleh. Nafas lambat adalah idealnya tutup mata atau mata dikasih menutup kain hitam. Ya. Jadi waktu nafas lambat ya
terutama yang 10-10 ke atas gitu ya, kita pakai kain hitam. Nah, gini, tutup mata, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, duduk tegak atau tidur telentang juga boleh, ya. Ya udah, ya tentu nggak bisa sambil bergerak ya, karena kita seperti orang meditasi, lebih tepatnya nafas lambat itu kayak meditasi. Nanti ada yang akan kita isi nafas lambat itu nanti dengan renungan kayak sekian menit merenungkan, habis itu istirahatkan pikiran, istirahatkan perasaan. Nah, kalau sambil gerakan, sambil ini, ya itu bisanya yoga sih ya. Yoga yang dikasih beban, kayak yang tadi body stretching. Tapi body stretching tujuannya sebenarnya untuk men-stretch badan, ya, sambil berolah nafas. Berapa kali bagusnya olah nafas sehari? Oke, minimal kalau tergantung ya, kalau orang kanker kayak Titik Puspa Gavila itu sehari 3 jam, 2 jam sekali. Jadi 2 jam olah nafas lagi 1 jam, 2 jam lagi olah nafas 1 jam gitu 6 kali. Ya itu kanker stadium 4 dan sembuh tanpa kemo tanpa radiasi. Nah, waktu gula saya 500-an itu suka saya sehari bisa 5 sampai 6 kali. Tapi sekarang sehari 2 kali atau 1 kali. Jadi tergantung saat ini kondisinya bagaimana. Di awal-awal, nah kalau mau niat seperti itu, paling bagus Anda ikut kelas OMG Mas Gunggung supaya didampingi, lalu urut dari mana aja. Tapi kalau mau gratis pun sebenarnya asal Anda rajin ikutin modul saya. Anda masuk modul 1 Jarot, simak, oh begini. Modul 2 simak, oh yang ini boleh 10 hari, oh ini boleh 7 hari. Oh kalau udah nggak pusing boleh masuk lanjut modul berikutnya. Simak lagi, modul 3 Wim Hof 2, oh ini boleh seumur hidup tapi nggak boleh hanya Wim Hof, harus nafas lambat. Nafas lambatnya simak lagi modul apa namanya 5 body scan. Oh ini harus 1 bulan dulu baru modul yang lain. Ikutin begitu Anda tahu sebenarnya berapa kali berapa lama sehari ya. Nah tergantung juga sebenarnya sakitnya sakit apa karena olah nafas itu sebenarnya tetap walaupun semuanya satu kesatuan tapi ini untuk apa ini untuk apa ada penekanannya. Tapi katakanlah diabetes. Satu sakit itu kan juga multifungsi multi sebab maksudnya ya. Jadi orang diabetes pun butuh nafas cepat, butuh metabolisme, butuh alkali. Tapi orang diabetes juga butuh hormonnya seimbang. Sedangkan nafas lambat lebih bagus untuk itu. Maka sebenarnya akhirnya tuh olah nafas tuh kayak satu kesatuan. Nafas cepat dan lambat digabung jadi satu gitu ya. Tapi satu modul dipelajari lakukan 21 kali atau sebulan ya. Apakah ada ketentuan lama durasi setiap olah nafas? Ya, akan berdampak minimal 30 menit, boleh sampai 1 jam. Jadi pagi jam 5 sampai jam 6 bagus. Nanti sebelum makan siang jam 11 sampai jam 12 bagus. Perut kosong karena tarik, perut maju, maju buang, perut kempes karena perutnya maju mundur, jangan sesudah makan, sebelum makan. Nanti makan malam jam 6, jam 5 sore, 1 jam lagi, bagus. Mau tidur 1 jam lagi, bagus gitu ya. Tapi paling tidak itu 15 menit. Nah kalau saya pagi itu 1 jam. Maka kita 5.30 sampai 6.30 kira-kira ya. Kadang ya 40 menit, 50 menit. Baru nanti saya siang sambil pergi kemana. Nah, saya yang nafas 55 itu saya di mobil nggak masalah. Ya, itu kan nafas lambat yang paling cepat. Yang penting saya pergi ke Kelapa Gading kemana 1 jam, ya 1 jam itu tarik 5, buang 5 terus gitu ya. Teratur, konsisten. Tapi jangan 30, tarik 20, 20, buang 20 ya. Selain karena sambil nyetir jadi nggak konsen, jadi ngantuk ya bahaya gitu ya. Jadi ada yang bisa di tengah jalan. Nah, yang nafas kayak 55, humming, ya 48 untuk darah tinggi, 48 humming, itu 10 menit aja udah berdampak sih. Ya minimal sebenarnya 15 menit ya, tapi 10 menit aja tekanan darah lagi tinggi, olah nafas 10 menit, ukur lagi udah turun gitu ya. Tapi minimal sebenarnya paling idealnya itu ya 15 menitan ya. Udah ada berdampaknya. Olah nafas segi empat sebaiknya dilakukan kapan? Mau segitiga, mau segi empat, itu boleh sepanjang hari, tapi bukan sesudah makan. Yang penting kalau makan ya tunggu 1 jam, 1 jam setengah setelah perutnya kempes, ya nggak kenyang, nggak penuh lagi, ya itu boleh olah nafas yang mana saja. Mau pagi, mau siang, mau malam, boleh saja. Saya minum jus pro mix classic enzim, bisa, boleh digabung. Benjolan mengecil, iyalah. Ya, ya kalau dicampur ya boleh aja jadi nggak banyak. Kalau mau klasik enzim sebenarnya terbaik itu kayak bangun tidur. Ya,
5 mili sampai 10 mili maksimum. 5 mili cukup. 5 mili pagi, 5 mili malam. Campur dengan air, 1 gelas, perut kosong, nanti malam mau tidur. Tapi kalau misalnya mau tidur minum niwana. Minumnya niwana itu, mau niwana masukin mulut, terus klasik enzim, blender gitu juga boleh. Ya. Boleh juga klasik enzim dengan cara begini. Malam begini nih sebelum tidur, air 2 liter, kasih 10 mili ekoenzim. Minumnya besok pagi, itu 2 liter dihabiskan sepanjang hari. Itu boleh juga. Boleh juga klasik enzim dicampur jus pro itu nggak apa-apa juga ya. Benjolan mengecil, iya bagus ya. Fatty liver, benjolan kan enzim itu adalah untuk metabolisme. Misalnya benjolannya karena lemak yang tidak terurai, udah fatty liver juga kecil ya. Klasik enzim jus pro juga ada enzimnya, tapi lebih bagus klasik enzim jus pro ya probiotik bisa membantu metabolisme lemak. Tolong tanya minum jus pro dan klasik enzim apakah boleh bersamaan? Ya tadi pas barusan dijawab ya, boleh ya. Kalau mau ideal ya, tapi takut lupa-lupa udah campur aja, boleh seger enak jus pro-nya ya. Tapi kalau mau ya tadi saya jelasin pagi-pagi klasik enzim, malam-malam klasik enzim. Oke, terakhir saya jawab pertanyaan ini terakhir karena waktunya udah jam 9, saya jam 9 udah siap-siap tidur ya. Untuk bikin jus pro, promiknya dibeli di Shopee yang mana? Mau Shopee, mau Bukalapak, mau ini, ketik aja promik. Tapi tak tunjukkan ya. Promik pakai C. Ya. Jadi Anda ketik aja, paling nggak jadi tahu gambarnya, nanti yang lihat rekamannya. Anda masuk ke Google, kalau saya di sini ya karena komputer ya, tapi sedang shopping. Ketik aja Promik. Promik pakai C atau Promik probiotik juga boleh. Promik aja pakai C, dah muncul. Nah, ini dia gambarnya. Asal Anda beli yang ini udah bener. Ini dia. Inilah Promik. Ada yang 50 mili, ada yang cuma 200 mili, ada yang 1 liter. Ya. Yang 200 mili harganya sekitar 50 ribuan. Ya, ada yang 49, ada yang 58, ada yang lebih murah. Ini yang berapa nih? Yang lebih kecil lagi, ada botol paling kecil 100 mili, 200 mili, plus ada yang 1 liter. Nah, ini Promik. Ya. Ini Anda yang duitnya sultan gitu, yang mau diminum langsung, ya boleh aja. Ya, ada juga yang variasi sekarang beberapa rasa yang lain ya, ada mangga, nanas, buah naga. Tapi kalau untuk biang sebenarnya yang paling bagus itu yang nanas. Nah, kalau ya saya paling suka kalau untuk biang itu nanas ini, tapi saya nggak pernah minum ini langsung. Walaupun duitnya banyak pun saya nggak. Kenapa? Kalau mau bicara probiotik tentunya sama antara Promek biangnya dengan jus pro-nya. Tapi bicara enzim, kalau saya buahnya itu 4-5 macam. Dengan cara pisang, mangga, nanas itu salah satu harus ada. Mangga, pisang, nanas itu rajanya buah, ratu raja. Jadi salah satu harus ada. Kalau saya pakai nanas atau mangga, itu kan agak keras. Nah, itu tak campur misalnya yang tiga ini ya salah satu ya. Hingga mangga, pisang, atau nanas. Salah satu, syukur tiga-tiganya. Baru dicampur dengan pir, apel, yang keras-keras. Itu saya fermentasi 3 hari. Di hari yang ketiga keempat, saya tambahkan buah naga. Ya, atau mau tambah pepaya, pepaya itu hari ketiga. Tak lanjutin lagi 2-3 hari. Jadi saya fermentasi jus pro itu 1 minggu. Ya, wacut enak banget, seger gitu dan probiotiknya banyak karena kita fermentasi selama 1 minggu. Buah yang manis-manis dan keras-keras masukin duluan. Kalau saya selalu pakai buah naga sebagai terakhirnya. Jadi warnanya enak, apa warnanya celing merah gitu ya, merah muda celing dan itu juga antioksidannya beda. Buah itu berbeda buah, berbeda antioksidan. Tapi dari segi probiotiknya, buahnya apa saja, kalau biangnya promik, probiotiknya sama, bakterinya akan sama. Jus pro sama kefir ya beda bakteri ya, sama-sama probiotik tapi jenis bakterinya beda ya. Cara mengatur minumnya promik dan kefir. Kalau saya misalnya pagi kefir, siang jus pro, malam kefir lagi boleh. Atau pagi kadang saya enggak. Istri saya lebih suka kefir tuh pagi. Kalau saya pagi tuh enggak kefir, enggak jus pro. Saya pagi tuh ngopi saya ya. Ngopi ya, terus habis itu makan minum jeruk lemon, kopi pagi-pagi saya malah saya perut kosong ngopi aman ya, tapi yang penting kopinya nggak pakai creamer nggak pakai gula. Lalu siang saya minum jus pro 2 gelas, 1 gelas sampai 2 gelas tergantung ya. Terus malam saya minum kefir. Kalau istri saya lain, dia pagi kefir, siang dia jus pro itu saat makan.
ya karena kefir dan jus pro itu asam, jadi paling bagus diminum saat makan, bersama dengan makan, selesai makan, atau pas makan 5 sendok, 10 sendok, lalu minum jus pro, lalu makan lagi, minum lagi, itu pokoknya pas makan. Tujuannya supaya tubuh lambung nggak usah banyak ngeluarin asam lambung. Jangan minum air alkali saat makan. Air alkali itu 1 jam sebelum makan, 1 jam sesudah makan. Saat makan, pH lambung harus di bawah 3. Makin banyak minum air alkali, makin banyak asam lambung yang harus dikeluarkan. Suatu saat dia capek mengeluarkan asam lambung, nggak bisa produksi lagi, padahal asam lambung gunanya bunuh bakteri, sakit perut dimulai. Ya, nah, repot urusannya. Ya, minum air alkali sebelum makan 1 jam atau 1 jam sesudah makan. Itu boleh kalau mau minum air alkali. Tapi kalau Anda olah nafas, ya udah nggak butuh air alkali lagi. Udah tubuhnya udah pasti alkali. Karena darahnya langsung yang alkali itu kan darahnya, bukan diminum. Darah kita langsung alkali karena oksigen yang naik 2%. Nah, tapi kalau mau minum ya nggak ada salahnya, ya. Tapi kalau minum jus pro itu kefir itu karena rasanya asam, dengan kita minum saat makan, maka lambung tidak harus mengeluarkan banyak asam lambung. Saat makan, pH lambung harus di bawah 3 supaya bakteri mati. Dan supaya di bawah 3 maka asam lambung akan diproduksi. Makin banyak Anda minum, maka lambung harus menguras, membuang mineralnya, buang airnya, lalu dia kasih asam lambung lagi. Wah, Anda minum lagi, dibuang lagi airnya lagi. Maka waktu minum jangan minum banyak-banyak. Kuahnya aja udah cukup dari kuah sayur, atau mana nggak usah minum. 1 jam sebelumnya minum, 1 jam sesudahnya minum air. Ya, pas makan nggak usah minumnya jus pro atau kefir itu aja. Kalau ada sayur, ada kuahnya, ya ada kuahnya cukup. Karena kalau Anda minum pun akan dibuangin, dikuras lagi, lalu masih capek ngurasnya, banyak alkalinya lagi, malah produksi asam lambung lagi, ada sama lama-lama cambungnya capek. Jadi jangan minum saat makan, sedikit-sedikit mungkin. Dan minumlah jus pro atau kefir saat makan. Ya, karena itu pH-nya sekitar 4 sampai 5. Jus pro atau kefir itu pH-nya antara 4 sampai 5. Bagus untuk makan, supaya dengan 4 5 itu asam lambung tambah dikit udah 3. Syukur bisa 2,5 pH-nya. Udah bakteri mati. Ya, nanti begitu masuk usus pH-nya akan berubah. Jadi tubuh kita tuh ajaib. Di darah udah pH-nya 7,35 sampai 7,45 itu darah. Ya. Tapi kalau kita nggak makan, minum air alkali bagus ya, langsung diserap. Jadi jangan pas makan. Ya. Oke, sampai jumpa lagi besok pagi. Ya.